A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita pada kajian tafsir Al-Quran sebelum Ramadan, kita akhiri pada surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 102. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 103, surat Al-An'am ayat 104 dan 105. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 106 atau ayat 107. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dan mentafsirkan pada surat Al-An'am ayat 103, beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman la tudrikuhul absar, Allah tidaklah dilihat, tidaklah kita mampu melihatnya. La tudrikuhul absar, Allah tak mampu untuk dilihat. Menurut beliau, menurut tafsir Ibnu Katsir dalam surat ini, dalam ayat ini ada beberapa tafsiran. Yang jelas perkataan dari para imam-imam salaf, imam-imam dahulu, para mufassir-mufassir terdahulu. Setidaknya Bapak Ibu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwa ketika Allah berfirman la tudrikuhul absar,
Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah terlihat. Pendapat pertama yang mengatakan tidak terlihat di dunia dan akan dilihat di akhirat. La tudrikul absaru ay fid dunya. Di dunia tidak akan mampu kita melihat Allah, tapi di akhirat kita akan melihatnya. Dan ini menurut jumhur ulama, menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah tidaklah terlihat hanya di dunia saja. Di akhirat insya Allah bagi orang-orang yang beriman akan mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam hadis dengan jelas Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kita akan melihat Allah di akhirat nanti seperti mana kita melihat bulan purnama. Nah, jadi hadis ini hadis sahih. Nabi mengatakan kita umat Islam yang beriman yang dimasukkan ke dalam surga akan mampu melihat Allah seperti mana kita mampu melihat bulan di malam hari di bulan purnama. Itu pendapat pendapat pertama, dalil pertama yang mengatakan Allah akan terlihat di akhirat tapi tidak terlihat di dunia. Ada dalil lain di dalam Al-Quran, jelas sekali Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang berada di dalam surga. Allah katakan wujuhu yawma izin nadhirah, muka-muka orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu berseri-seri, bergembira, kelihatan muka cerahnya, nadhirah ila rabbiha nazirah, dan mata-mata mereka memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas dalilnya di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan ayat 23, bahwa orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga akan mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain, di dalam surat lain, dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, bahwa mereka di akhirat nanti mahjubun, terhijabi, tertutup, tak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mafhum mukhalafahnya, kalau bahasa syariat namanya mafhum mukhalafah. Kalau bahasa kita kebalikannya, kalau wong yang dimasukkan ke dalam neraka tak mampu melihat Allah, artinya ketika orang-orang dimasukkan ke dalam surga akan diperkenankan, diizinkan untuk memandang, menikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa Allah tidak terlihat hanya di dunia. La tudrikul absaru ay fid dunya. Allah tidaklah mampu kita melihat hanya di dunia. Di akhirat insya Allah akan mampu kita melihatnya. Dalil-dalilnya sudah tadi dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini syadz, Bapak Ibu. Pendapat yang kedua ini sesat, yang dipelopori oleh Al-Mu'tazilah, golongan Al-Mu'tazilah. Di zaman dulu Pak ada aliran namanya Mu'tazilah. Kenapa disebut Al-Mu'tazilah? Karena dia meyakini di akhirat nanti ada tempat selain surga dan neraka. Jadi kalau orang-orang setengah beriman setengah kafir, tidak masuk ke surga, tidak masuk ke neraka, masuk di tempat tengah-tengah. Ini pendapat Mu'tazilah. Mereka katakan al-manzilatu bainal manzilataini. Ada satu tempat di antara dua tempat surga dan neraka. Nah, Al-Mu'tazilah, aliran Al-Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ayat ini la tudrikuhul absar, Allah tak mampu terlihat, maka mereka mengambil ayat ini secara mutlak, bahwa betul Allah tak mampu dilihat di dunia, begitu pula Allah tak mampu dilihat di akhirat. Ini menurut Al-Mu'tazilah, dan pendapat ini disesatkan oleh para ulama. Kenapa pendapat ini disesatkan oleh para ulama? Karena bertentangan dengan ayat dan hadis yang kita bacakan tadi.
Allah Ta'ala mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga berseri-seri memandangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Mu'tazilah membalas atau menjawab dari ayat ini? Tidak ada. Bagaimana Mu'tazilah mengatakan bahwa innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka akan terhijabi, ditutupi untuk melihat Allah, tak mampu mereka melihat Allah. Artinya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga akan mampu melihat Allah. Mu'tazilah tidak mampu menjawabnya. Sama seperti dalil dari hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti bagi orang-orang yang beriman akan mampu melihat Allah, dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala sehingga manusia akan memandangi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana kita di dunia memandangi bulan purnama yang tidak ada awan hitam pekat yang menutupinya, indah, kita melihat terang benderang dan lain sebagainya. Jadi pendapat yang kedua ini syaz, ditolak oleh para ulama. Kenapa? Karena pendapat yang kedua yang mengatakan di dunia Allah tidak terlihat dan di akhirat Allah tidak terlihat, pendapat ini dicanggah oleh para ulama karena menselisihi dari dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, la tudrikuhul absaru, Allah tidaklah mampu kita lihat. Pendapat yang ketiga ini mengatakan di dunia iya, di akhirat akan dilihat, tapi di akhirat apa yang akan dilihat? Betul kita akan melihat Allah, hanya saja apakah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul dilihat di akhirat, atau seperti mana Nabi Musa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tursina. Masih ingat Pak ya, ketika Nabi Musa alaihissalam sedang pulang dari Madian menuju Mesir bersama istrinya, mencari-cari jalan, takutnya salah anak bertanya, adu api. Akhirnya Musa alaihissalam pun pergi menuju api itu di satu lembah, di lembah tua namanya, di Gunung Tursina. Pergi ke situ, alangkah kagetnya Nabi Musa, api yang dilihat berbicara. Ya Musa, ana rabbuk, wahai Musa, aku adalah Tuhanmu. Lepaskan terompamu, sesungguhnya engkau di dalam pada lembah tua yang muqaddas, tua yang suci. Suruh lempar tongkatnya jadi ulo dan lain sebagainya. Itu ada dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, pendapat yang ketiga ini mereka mengatakan di dunia memang Allah tak mampu dilihat, di akhirat Allah mampu dilihat, sama seperti pendapat pertama. Cuman perbedaannya, pendapat yang ketiga ini mengatakan apa yang dilihat, zat Allah betulan atau hanya bahasa kita tanda kutip penampakan saja, sebagian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat yang ketiga. Walaupun pendapat ketiga dengan pendapat pertama ya mirip-mirip Pak. Kalau pendapat yang pertama mengatakan kita betul-betul akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah bagaimana caranya, jangan tanya kaifiyahnya, jangan tanya bagaimana caranya, karena Allah sudah berjanji akan memperlihatkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian. Jadi pendapat yang pertama yang paling kuat ya, bahwa di dunia memang Allah tak mampu dilihat, di akhirat Allah akan terlihat. Allah akan terlihat. Wabil khusus hanya orang-orang yang beriman yang diperkenankan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan mereka sedang berada di dalam surga. Bahkan melihat Allah adalah nikmat, lebih tinggi kenikmatannya dibandingkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat di atas nikmat, lebih nikmat dibandingkan masuk ke dalam surga ya, lebih nikmat dibandingkan masuk ke dalam surga. Jadi itu tafsiran la tudrikuhul absaru, Allah tak mampu dilihat, ya tak mampu dilihat di dunia, tapi Allah mampu dilihat di akhirat karena Allah bukakan hijab, bukakan penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya orang-orang yang ada di dalam surganya. La tudrikul absaru, Allah Ta'ala mengatakan dia tidaklah terlihat di dunia,
wa huwa yudrikul absar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu, Pak. Kita tak mampu melihatnya di dunia, Allah mampu melihat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Di dunia kita sembunyi di tempat yang paling gelap, di tempat yang paling rahasia. Allah tahu dan Allah melihat tindak tanduk kita. Jangankan kita di atas muka bumi ini, Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan Nun, di gelap malam gulita, di bawah dasar lautan yang gelap tadi, Allah tahu, Allah melihat apa yang terjadi pada nabinya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan. Allah tahu, apalagi kita yang di pucuk tanah ini. Nak sembunyi di mana saja kita, mau sembunyi di mana saja kita, Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui kita. Wa huwa yudrikul absar. Allah mampu melihat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Tidak ada tempat yang tersembunyi menurut Allah. Tidak ada, Pak. Sudah kita masuk di cor pulau kita, Allah tahu di mana kita. Jadi wa huwa yudrikul absar. Jadi kita tak mampu melihat Allah di dunia, wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah taala melihat kita dimanapun di dunia maupun di akhirat. Wa huwal latiful khabir, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala al-latif, maha lemah lembut, maha halus, al-khabir, maha mengetahui atas tindak tanduk para hamba-hambanya. Tidak ada tempat kita bersembunyi, Pak. Muraqabatullah, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita ni kadang beribadah ketika ada yang melihat kita. Ketika kadang kita ini pakam ketika ada yang memperhatikan kita. Tapi ketika kita di tempat yang sunyi, bahkan di tempat yang gelap, tidak ada yang melihat, semua pintu ditutup, dikunci, semua jendela ditutup, hordeng-hordeng diturunkan, lampu dimatikan, dia merasa bebas, tidak ada yang melihat. Memang mungkin manusia tidak melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jelas mampu melihat kita dimanapun kita berada. Muraqabatullah. Dan sifat muraqabatullah ini, Pak, ketika memang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka saya yakin akan aman kehidupan kita. Akan aman, kita tidak berani melakukan kemaksiatan, kita nak korupsi tidak berani melakukan korupsi. Kenapa? Karena walaupun tidak ada yang melihat, ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memperhatikan kita. Allah tidak tidur, Allah senantiasa melihat dan terjaga, ya, terjaga melihat kita semua. Bahkan jangankan Allah, teko malaikat pun utusan Allah kepada kita senantiasa ada, senantiasa melihat kita, raqib dan atid mencatat semua amalan yang kita lakukan. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Masuk pada ayat selanjutnya. Qad ja'akum basairu mir rabbikum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian bukti-bukti yang terang, bukti-bukti yang nyata tentang keesaan Allah, tentang ketuhanan Allah, tentang kenabian nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum basairu mir rabbikum, telah datang bukti-bukti yang terang dari Tuhanmu kepada kalian. Artinya apa, Pak, Bu? Di akhirat nanti kita tidak punya alasan lagi. Kita tidak memiliki alasan lagi untuk mengelak. Kenapa? Karena bukti-bukti sudah nyata. Allah tampakkan di hadapan kita. Allah beritahu kepada kita bahwa walaupun kalian tidak mampu melihat Allah, di dalam penciptaannya kalian pasti akan memikirkan ada yang menciptakan ini. Telah datang kepada kita. Contoh, Pak, contoh. Ini kita tadi keluar dari rumah menuju masjid gelap itu, Pak. Sebelum subuh. Sekarang sudah mulai, ketika kita melihat langit sudah ada terang-terangnya itu. Sudah ada cahayanya. Ini tidak akan pernah terjadi. Kalau terjadi begitu saja pasti ada sang pencipta, Pak. Ada yang menciptakannya. Selain ada yang menciptakannya, ada juga yang mengaturnya. Ada juga yang mengaturnya. Nah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda
ketuhanan Allah yang Allah perlihatkan kepada kita. Jadi tidak jadi alasan kaget di akhirat, Tuhan ngapo aku tak nyembah kamu karena aku tak mampu nyengok kamu, tak tahu aku ada tidak. Mungkin wong yang pandai berbicara akan berbicara begitu. Ya kamu tak nunjuk ke zat kamu, jadi mak mano kami tahu kalau kamu ada. La tudrikul absar tadi. Maka memang zat Allah tak mampu kita melihat di dunia, karena itu salah satu ujian yang Allah ujikan kepada kita. Tapi tanda-tanda bahwa Allah ada, tanda-tanda bahwa ada sang pencipta, ada yang mengatur, ada yang pemberi rizki dan lain sebagainya, nyata di hadapan kita. Jadi tidak akan ada lagi alasan kita Pak di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang la tudrikul absar tak pacak dijadikan alasan. Tuhan ngapo kamu nak masuk ke kami ke dalam neraka? Karena kamu tak menyembah aku. Mak mana kami nak nyembah kamu Tuhan? Kami tak pacak nyengok kamu. Nah, apa dalilnya? La tudrikul absar. Itu tak pacak kita jadikan sebagai dalil kita untuk membenarkan apa yang kita lakukan di dunia, bahwa kita tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan qad ja'akum basairu mir rabbikum, telah datang kepada kalian tanda-tanda yang jelas, yang terang dari Tuhan kalian kepada kalian. Tentang apa? Tentang ketuhanan Allah, tentang adanya Tuhan walaupun tidak nampak kita melihatnya. Makanya itu yang diyakini oleh orang-orang ateis yang tidak meyakini bahwa di dunia ini ada Tuhan. Mereka meyakini bahwa alam ini terjadi ya begitu saja. Setelah kita hidup, setelah mati selesai. Tak katik lagi istilahnya ada alam barzah, ada padang mahsyar, ada surga neraka. Kenapa orang-orang ateis hanya melihat yang nyata saja? Yang nyata saja. Mereka tidak melihat yang tersirat, yang abstrak, bahwa dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Tak akan pernah mungkin terjadi begitu saja. Indah sekali, teratur sekali, dan lain sebagainya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan qad ja'akum basairu mir rabbikum. Maka syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita beriman kepadanya, beriman kepada Allah walaupun kita belum mampu melihat Allah saat ini. Tapi dalam hati kita yakin, seyakin-yakinnya ada Allah yang mengatur, menciptakan dan lain sebagainya, maka kita menyembahnya. Solat subuh tadi salah satu cara kita menyembah Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi. Nabi mencontohkan kepada kita. Mendalami ilmu agama seperti yang apa kita lakukan sekarang ini pun salah satu dari cara kita menyembah kepada Allah, agar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan akan semakin membawa kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita syukur ya, walaupun secara geografi kita jauh Pak dari Mekah Madinah, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidayah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya walaupun kita bukan Arab, walaupun kita bukan orang Arab, bukan tinggal di Arab, jauh sekali 9 jam Pak naik pesawat dari Arab ke sini. Alhamdulillah kita dapat hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara fali nafsihi. Kata Allah, barang siapa yang dalil-dalil tersebut dia telah dapatkan, bukti-bukti adanya Tuhan dia dapatkan, lalu dia pakai dalam artian dia yakini, dia imani, lalu ibadah, fali nafsihi, untungnya untuk dia tulah. Fali nafsihi, untungnya untuk orang itu. Faman waman amiya fa 'alaiha, dan barang siapa yang sudah diberikan bukti-bukti adanya Tuhan tapi dia menolaknya, seakan-akan dia buta, enggan menerima tanda-tanda adanya Allah tersebut, fa 'alaiha, ruginya dia dewek yang nanggung. Jadi yang beriman yang untung dia dewek, yang tidak beriman ruginya dia dewe. Yang jelas Allah sudah berikan ini bukti-buktinya, tanda-tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, zat yang maha disembah. Ini buktinya. Kita beriman alhamdulillah untuk kita tulah. Untuk kita tulah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah rugi Pak ketika semua manusia tidak beriman. Allah juga tidak untung ketika semua manusia beriman taat kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku,
Lau anna awwalakum wa akhirakum jinnakum wa insakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada min mulki syai'a. Kata Nabi menceritakan tentang firman Allah. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya manusia pertama, ya, orang pertama sampai orang terakhir dari golongan jin maupun golongan manusia, semuanya sama ketaatannya kepada Allah, taat galau-galau, tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya kita awwalakum wa akhirakum jinnakum wa insakum, awalan kalian sampai manusia terakhir, golongan jin dan golongan manusia, ala afjari rajul qalbi rajul minkum, sangat-sangat bejat, semua manusia sangat bejat, tidak mau beriman, tidak juga berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, kita tak mampu memberikan manfaat atau mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwan nafi'ud dar, hanya Allah lah yang mampu mendatangkan manfaat, dan hanya Allah pula lah yang mampu mendatangkan mudarat. Kita walaupun berkumpul dari manusia pertama hingga manusia terakhir, dari golongan jin maupun manusia, semuanya dikumpulkan untuk memudaratkan Allah, tak mampu kita memudaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di ayat ini, faman absara fali nafsi, barang siapa yang mengambil bukti-bukti tersebut, dia yakini lalu dia amalkan, dia ikuti apa yang diperintahkan, fali nafsihi, untungnya dia sendiri yang mendapatkannya. Wa man amiya, barang siapa yang tidak mau menerima dalil-dalil tersebut, tidak mau menerima bukti-bukti tersebut, dia seakan-akan dibutakan dengan kebenaran, fa alaiha, maka yang rugi dia juga sendiri. Wa ma ana alaikum bihafiz, katakan Muhammad kepada mereka, wa ma ana alaikum bihafiz, aku tak mampu menjadi penjaga buat kalian di akhirat nanti bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, kalau tidak beriman, Nabi tak baca Pak, nak nulung tak baca. Jangankan kita, ponaannya bukan, cucungnya bukan, keturunannya bukan, mamangnya dewe Abu Thalib meninggal tidak dalam kondisi Islam, padahal kita tahu bagaimana perjuangan Abu Thalib di dalam Islam. Abu Thalib Pak, kalau diungkit-ungkit sejarahnya untuk Islam, jangan tanya. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah, ketika masih hidup Abu Thalib ini salah satu dekeng Nabi Muhammad SAW. Wong tak berani nak nangani Nabi Muhammad, ngapo jangan oi. Aduh Abu Thalib, sisip dikit kita yang kena tangan oleh Abu Thalib. Abu Thalib sendiri yang menjamin keselamatan ponaannya ini. Bagaimana luar biasanya perjuangan Abu Thalib. Tapi walaupun jasanya banyak, kalau tidak beriman, tidak baca Pak nak nolong. Padahal mamang seraso bapak, mamang tapi raso seperti raso bapak. Abu Thalib ini dak pacak nak nolong mamang dewe, apalagi kita. Oleh sebab itu, siapa yang beriman untuk dirinya, untungnya untuk dirinya, yang tidak mau beriman ruginya dia tanggung jawab dewe. Kata Nabi, aku dak tanggung jawab, aku dak pacak nyago kamu kalau kamu dak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beriman, bukan hanya Nabi yang menjaga, Allah sang penjaga yang akan menjaga kita dari jilatan api neraka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di ayat selanjutnya atau mungkin ayat terakhir yang akan kita bahas di subuh hari ini sebelum kita buka sesi dan jawab, Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah kami Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi ayat-ayat tersebut, bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Pak, di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang akidah, tentang ketuhanan banyak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad ila akhiri. Lalu ayat lain, surat lain, qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, ada. Banyak ayat-ayat tentang ketuhanan Allah, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan kita hafal mungkin, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu tanda-tanda adanya Tuhan bagi orang-orang yang memiliki akal.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ila akhirih. Banyak ayat-ayat, dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang adanya Tuhan. Sembahlah Tuhan, jangan sekutukan Tuhan. Murnikan ibadah kita hanya untuk Allah, tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun di atas muka bumi ini. Banyak dalil-dalilnya. Maka kata Allah Ta'ala, wa kadzalika nusarriful ayat. Begitulah kami ayat-ayat tanda-tanda tadi kami ulang-ulang, ya, kami ulang-ulang. Waliyaqulu darasta, sehingga orang-orang kafir mengatakan darasta, sudahlah Muhammad, itu kau ulang-ulang terus, itulah sudah kau sudah kau tahu dari ayat ini, sudah tahu dari ayat ini, bahkan sudah tahu dari kitab ini, Apa orang-orang kafir mengatakan, karena itu sudah engkau dapatkan dari kitab-kitab suci kami, sudah tidak usah lagi, kamilah tahu, tidak usah dijelaskan lagi. Ya bagaimana tidak dijelaskan? Di dalam kitab suci mereka memerintahkan mereka hanya menyembah kepada Allah Ta'ala semata, tapi mereka malah mensekutukannya. Ketika ditanya, ngapa kamu mensekutukan Allah? Mereka bilang, kami tidak mensekutukan Allah. Dalam Al-Quran mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak nyembah kepada patung-patung itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak nyembah dia, cuman kami menjadikan mereka wasilah, bertawasul kepada patung-patung orang soleh ini agar supaya hajat-hajat kami disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik namanya, tapi mereka tidak meyakini kesyirikan yang mereka perbuat. Maka Allah Ta'ala mengatakan bahwa wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu, dan kami telah jelaskan kepada mereka liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang ingin mengetahui kebenaran yang nyata, kebenaran yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah jam 6 ini. Coba kita buka sesi tanya jawab dulu menunggu waktu isyraq tiba. Yang ingin bertanya Bapak atau Ibu di belakang silakan. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pertanyaan saya Pak Ustadz tentang ihsan, ya, yang dikatakan bahwa jika kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, kalau tidak mampu Allah melihat kita. Allah melihat kamu, gitu. Nah, ya. Jadi ada diksi seakan-akan melihat Allah itu mungkin seperti apa penjelasannya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini mensikapi situasi, ada beberapa ulama atau katakanlah yang kurang sepaham misalnya dengan suatu ajaran tertentu, sering menyesatkan, mengatakan sesat, mengatakan salah gitu. Nah, itu karena mungkin dia tidak sepaham, karena lain sanadnya, lain apanya, ya. Dan umumnya ada banyak ulama misalnya yang patronnya itu kalau tidak kitab ini, kalau tidak bersanad kepada ini, kalau tidak bersanad ini batil katanya. Padahal banyak, maaf ngomong ya Pak Ustadz, ulama-ulama sains yang muncul dari lembaga-lembaga ilmiah, dari perguruan tinggi, dari dunia-dunia ilmiah lainnya, itu terkadang dia mengajarkan misalnya katakanlah Al-Quran dan hadis itu kontekstual, artinya berdasarkan fenomena dan pengetahuan yang berkembang saat ini, walaupun dia mungkin kurang banyak merujuk sanad ini, tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini, itu dianggap sesat sering. Nah, saya agak ragu dengan ulama-ulama seperti ini, maksud aku, yang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain karena dianggapnya tidak bersanad seperti kitab yang dia pelajari, seperti sanad-sanad yang dia ikuti gitu. Nah, menurut saya patokannya mungkin kalau selagi orang itu mengajarkan kebaikan, kebenaran yang tidak menyimpang dari kemusyrikan dan tidak mengingkari Allah, mengingkari Al-Quran dan hadis, saya kira fine-fine aja selagi itu masuk akal, selagi itu logis, artinya seperti itu. Nah, hukum orang-orang yang suka menyesatkan, menganggap orang lain sesat dan pahamnya yang paling benar ini seperti apa kalau kita kaitkan dengan konteks agama dan kepahaman kita pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang ihsan.
An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Konsep ihsan itu kita menyembah Allah diperintahkan untuk khusyuk. Bagaimana cara menghadirkan khusyuk di dalam ibadah? Seakan-akan kita beribadah kita melihat Allah. Nah, kalimat seakan-akan karena memang kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Tapi seakan-akan kita melihat Allah. Apa artinya? Kita diawasi oleh Allah. Kalau kita melihat Allah, apalagi Allah pasti melihat kita. Karena penglihatan Allah tajam. Kita setajam apapun tidak ada apa-apanya. Jadi ka'annaka tarahu, kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya supaya hadir kekhusyuan tadi. Itu menunjukkan penjelasan kepada kita bahwa Allah memang tak mampu dilihat di muka bumi. Makanya disebutkan seakan-akan. Makanya disebutkan seakan-akan. Tapi kalau di dalam hadis mengatakan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala karena engkau melihat Allah, nah ini kan tak kati hadis seperti ini. Maka seakan-akan pertama menunjukkan bahwa memang di dunia kita tidak mampu melihat Allah. Jangankan kita, Pak, wong biasa, para sahabat bahkan Nabi tidak akan pernah mampu melihat Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mengkhususkan bagi diri. Contoh seperti Nabi Musa. Saya heran, Pak, mohon maaf, di akhir-akhir ini ada yang mengakui bahwa dia bisa melihat Allah. Ada, Pak. Mungkin kalau saya sebut namanya Bapak Ibu tahu. Dalma aku nyebutnya agak laju gibah gitu. Dia mengatakan aku bisa melihat Allah. Ketika ditanya mak mana caranya melihat dari mata batin. Nah, mata batin mak mana pula nyengoknya. Sedangkan melihat di sini maksudnya melihat secara kasat mata, mata yang melihat. Kalau melihat batin kita tak pacak mak mana nak membayangkannya. Apakah batin kita punya mata? Anggap saja punya. Lalu bagaimana caranya? Jadi jangan ngeklaim dirimu melihat Allah karena Allah sendiri mengatakan la tudrikuhul absar. Dia mengatakan ada ainun, ada basarun, ada mata, ada hati, ada mata hati. Allah sendiri mengatakan la tudrikuhul absaru, tidak mampu kita melihat Allah. Entah itu secara kasat mata atau secara absar. Ini ada yang mengaku bahwa bisa melihat Allah. Lebih lucu lagi, Pak, ada yang mengaku pacak nelpon Allah. Ya Allah, kadang mohon maaf nih, Pak, buat malu ketika dia mengaku pacak nelpon Allah. Kalau pacak nelpon Allah sudahlah, minta dia nelpon Tuhan, Tuhan masuk ke kami galau-galau ke dalam surga, tak perlu ibadah lagi kita. Telepon langsung baik. Bukan cuma hari raya Idul Fitri ditelepon, aku tahu oleh ditelepon oleh Allah. Allah, aku nelpon Allah. Nah, yang ini asli, Pak, buat malu seperti ini. Nah, itu pertama mengatakan bahwa ihsan itu kita melihat Allah, kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan, artinya kita tak mampu melihat Allah. Lalu Nabi melanjutkan, ketika akan mau beribadah karena memang tak mampu melihat Allah, yakinilah fa innahu yaraka, Allah melihatmu. Jadi kalau kita tak mampu melihat Allah, sudahlah, kita fokus kepada Allah karena yakin Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Jadi itu konsep ihsan, ya. Ada kalimat seakan-akan itu yang digarisbawahi, seakan-akan kita melihat Allah, maksudnya memang menegaskan bahwa di dunia kita tak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di akhirat lain lagi karena sudah ditafsirkan tadi, di akhirat insya Allah kita melihatnya. Tapi seandainya di dunia, ya, kita beribadah, berupaya kita untuk melihat Allah dan tak mampu kita melihat Allah karena memang tak akan mampu kita melihat Allah di dunia, maka yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, maka kita akan dihadirkan kekhusyuan dalam ibadah kita karena kita diawasi. Pak, kalau kita bekerja di depan kita ada bos kita, ada atasan kita, Pak, fokus kita nyengok layar tuh, Pak. Misalnya kita bekerja di depan kita ada PC, ada laptop, fokus kita nyengok laptop ini, Pak. Karena apa? Di depan kita ada pimpinan sedang melihat, walaupun cuma nyengok beda, tahu apa yang dijengoknya di sini. Kenapa? Karena sedang diperhatikan oleh atasannya. Di dunia saja, Pak, ketika kita diawasi oleh atasan, kita akan bekerja dengan baik. Bagaimana ketika Allah langsung yang mengawasi kita? CCTV di mana-mana, takut, Pak, orang. Kenapa? Diawasi.
Padahal belum tentu layar di dalam kamar itu kita awasi 24 jam. Cuman CCTV-nya yang diletakkan. Belum tentu juga CCTV-nya hidup. Jangan-jangan CCTV rusak galau-galau. Ya. Ada pernah satu ketika Pak, orang mau buang CCTV yang rusak. Ada orang lewat, jangan dibuang Pak Haji, jangan dibuang. Ngapo? Minta aku baik. Untuk apa ini rusak? Aku nak taruh depan rumah. Ngapo? Ya walaupun tak katik gambarnya, tidak nakuti wong. Lama itu pula lah, betul pula Jadi pas nak muka pagar nyengok, aduh CCTV, mundur dia. Ngapo? Walaupun CCTV-nya tidak hidup lah, betul juga lah mati aku. Nakuti wong. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu pendapat pertama. Ya apa? Soalan pertama. Soalan yang kedua tentang ada yang mudah sekali menyesatkan orang, ya. Contohnya tadi ya sudah dicontohkan, ada orang yang menjelaskan agama atau alam semesta dari ilmu yang dia ketahui, dari ilmu-ilmu sains yang dia tekuni. Lalu ada yang mengatakan ini tidak ada dasarnya dari agama, dak katik buku apa yang kau pelajari, lalu menyesatkan. Itu juga saya tidak sependapat. Kalau memang benar, contoh misalnya sains mengatakan bahwa sekian puluh tahun lagi akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Buku mana yang kira-kira pacak nyelasnya ini? Kitab mana? Coba tunjuk. Kedapa pacak? Ini hasil dari ilmu sains sekarang. Bahwa sekian puluh tahun yang akan datang akan terjadi gerhana seperti ini, gerhana seperti ini, gerhana seperti ini. Jangankan harinya, jangankan tahunnya, harinya dia tahu, jamnya dia tahu, detiknya dia tahu. Nah, yang seperti ini terima walaupun tidak ada di dalam kitab-kitab turas, tidak ada di dalam kitab-kitab fikih, tidak ada dalam kitab-kitab tauhid, tidak ada dalam kitab tafsir. Yang ini terima. Kenapa? Ini sains. Tapi kalau dia masuk ke urusan ibadah, nah ini, kalau dia masuk di urusan ibadah tanpa ada dalil, ini tidak boleh Pak. Kalau cuma memperlihatkan, menunjukkan kekuasaan Allah di dalam alam semesta, karena dia misalnya ahli sains apa misalnya, bukan ahli nujum yang jelas ya, dia perlihatkan, dia jelaskan begini-begini, silakan, itu bagus, menambah khazanah keilmuan kita. Tapi kalau dia bilang Nabi salah ngajar ke kita sholat cak ini, ngapo? Dari ilmu cak ini seharusnya sholat idaklah ruku sujud, seharusnya kita tegak baik. Nah yang cak ini harus punya dalil. Dalil dia tidak punya, sedangkan Nabi sudah mengeluarkan dalil dan semua syariat berasal dari Nabi, karena Nabi yang mengajarkannya. Allah ke malaikat Jibril ke Nabi mencontohkan kepada kita, itu tidak perlu diragukan tentang kesesatannya. Jadi kalau dia menjelaskan hanya keilmuannya saja, menjelaskan begini-begini sesuai dengan keilmuannya, walaupun tidak dalam kitab suci, tidak ada dalam kitab-kitab fikih, yang penting tidak bertentangan lah. Yang penting tidak bertentangan, silahkan diterima untuk menambah khazanah keilmuan kita. Jangan jadi kaum yang selalu terbelakangan. Ngapo? Karena buku-buku ini yang dipegang, sedangkan uang sudah ada buku-buku lain yang luar biasa, penemuan-penemuan yang spektakuler dan lain sebagainya. Jadi silakan kita ikuti untuk menambah khazanah keilmuan kita. Tapi kalau sudah membahas tentang akidah, membahas tentang ibadah, memang tidak boleh macak-macak gitu Pak. Harus ada dalilnya. Ini Al-Quran, ini hadis. Mohon maaf, kitab-kitab suci, kitab-kitab yang lain itu pacak ditolak kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, siapapun pengarangnya. Ustadz ini ngarang Habib ini, kalau berbeda dengan Al-Quran dan hadis tinggalkan, pasti sesat itu. Kenapa? Karena kitab tersebut haruslah berdasarkan mengambil panduan pacuan Al-Quran maupun Sunnah, khusus di bidang ibadah. Ya, ibadah, akidah dan lain-lain. Adapun di bidang muamalah, di bidang ilmu-ilmu yang lainnya, dipersilakan untuk bereksperimen, mendapatkan misalnya hasil dari eksperimennya, lalu melihat bagus begini, bagus begitu, silakan untuk menambah khazanah keilmuan kita. Jadi saya juga tidak sepaham bagi orang-orang yang cepat sekali mensesatkan orang. Contohnya tadi menjelaskan tentang ilmu-ilmu sains melalui ilmu yang dia yakini, ilmu yang dia fahami, ilmu yang dia tekuni, walaupun tidak ada dalam kitab-kitabnya. Kalau memang itu benar, maka
ambil sebagai penambah khazanah keilmuan kita, ya. Jangan cepat-cepat kita membid'ahkan. Berbeda ketika membahas tentang akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah tidak bisa macam-macam, Pak. Tak pacak juga kita berinovasi di dalam ibadah. Becaknya misalnya ibadah ini bagus kalau kita sholat tidak lagi kita tegak. Seharusnya kita ibadah sambil nguling bela, padahal kita mampu tegak, itu tidak jadi. Tak boleh beribadah di dalam ibadah kita berinovasi kecuali ada dalilnya. Kalau misalnya berdiri, kalau kita bisa tidak pacak kita duduk, tidak pacak kita nguling, itu kan ada dalilnya dan ada sebabnya karena kita sakit. Tapi kalau kita sehat walafiat, sholat fardu nak duduk dengan alasan aku ini rajo, tak kado rajo tegak. Misalnya sholat dia nak duduk pakai kursi padahal dia sanggup untuk berdiri, aku ni presiden, tak jadi, karena ibadah tidak boleh diinovasikan, ya. Sudah jelas tauqifi, tidak ada yang boleh ditambah maupun dikurang. Tapi kalau urusan-urusan yang lainnya, urusan sains yang lainnya, silahkan menjadi khazanah, penambah khazanah keilmuan kita. Saya tidak sependapat ketika ada orang yang mudah sekali untuk menyalah-nyalahkan, mensesatkan, bahkan membid'ahkan. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain, satu pertanyaan terakhir kalaupun ada. Kalau ada, ya Pak Ketua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baca di Facebook ini. Syaitan pun pasti akan menyesatkan umat manusia dengan kebaikan-kebaikan yang dianggap itu baik oleh orang-orang yang sebenarnya orang-orang itu belum tahu itu baik atau tidak. Itu kira-kira Ustaz. Komentarnya ya. Baik, begini Pak. Begini. Memang setan itu akan menggoda kita. Apapun dia pasti akan lakukan untuk menggelincirkan kita. Karena di hadapan Allah para setan sudah berjanji untuk menambah followersnya masuk ke dalam neraka sama-sama. Maka setan tadi apapun yang akan dia kerjakan yang tidak baik dianggap dihiasi supaya dilihat oleh manusia baik. Yang bagus ya dianggap jelek, diperburuk agar supaya manusia melihatnya buruk dan tidak ada yang mau mengikutinya. Memang itulah setan membolak-balikkan yang bagus dibalikkan menjadi jahat, yang jahat dikemas menjadi kemasan bagus. Hanya saja begini Bapak Ibu, hanya saja begini. Ketika kita mengatakan bahwa setan saja begitu akan membuat kita lalai, akan membuat kita terpesona. Dalam Al-Quran jelas di akhir-akhir surat Al-Kahfi, akhir-akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, maukah engkau aku tunjukkan siapa orang-orang yang paling merugi di atas muka bumi ini? Bil akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi di atas muka bumi ini. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka di dunia ini usaha yang diusahakannya itu salah, sesat. Walaupun dia mengira bahwa yang dia lakukan itu bagus. Ya. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan bagus, padahal yang mereka lakukan itu dak katik bagusnya. Nah dari sini menunjukkan kepada kita bahwa ketika beribadah jangan berinovasi, karena kita tidak tahu inovasi yang kita kerjakan bagus atau tidak bagusnya. Tapi ikutilah apa kata Allah, apa kata Nabi. Khususnya di bidang ibadah, Nabi jelas sudah mencontohkan kepada kita. Nabi jelas mencontohkan kepada kita, salat sallu kama ra'aitumuni usalli. Tentang haji dengan umrah, khuzu anni manasikakum. Perihal-perihal dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia. Urusan dunia gawe kelah, yang penting ada batasannya. Ini halal, ini haram. Yang halal kejarlah, yang haram tinggalkanlah. Jadi hati-hati di dunia ini. Ketika kita merasa baik yang kita lakukan, kalau tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, sisip dikit kita menjadi orang-orang yang akan merugi. Ya, bil akhsarina a'mala, orang yang merugi di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena ya dia berusaha, dia beramal di dunia, dia menyangka baik amalannya, padahal
ya sama sekali tidak ada kebaikan yang dia lakukan. Maka untuk memastikan apa yang kita lakukan baik harus punya dalil, harus punya dasar. Ini Al-Quran ngomong cak ini hadis ngomong cak ini, Al-Quran ini tafsirannya cak ini menurut si fulan ini, hadis ini maksudnya begini menurut ulama ini. Ini ada dalilnya, ambil. Tapi kalau beribadah dak katik dalil, dia menyangka bagus padahal tidak ada bagusnya sama sekali. Bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, ya, wa yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka sudah melakukan perbuatan baik padahal sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan baik karena tidak ada dasarnya. Jadi setan pasti akan menggoda, Pak. Yang tidak bagus dikemas jadi bagus supaya kita galak melakukannya. Yang bagus kemasannya diperburuk oleh setan sehingga kita tidak mau melakukannya. Memang itulah salah satu dari dari yang diinginkan oleh iblis, oleh setan, karena untuk menambah followersnya masuk neraka sama-sama. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup ya, sudah siang ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari yang bagus bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tidak baik, yang tidak bagus, yang tidak benar kita bisa menjauhi sejauh-jauhnya, karena kita tahu persis bahwa hidup ini sementara. Hidup di dunia ini akan menentukan bagaimana di akhirat kita. Ketika di dunia kita baik, maka akhirat kita insyaallah akan baik. Ketika di dunia ini kita sembrono, maka na'udzubillah di akhirat nanti kita akan sengsara. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.